Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya saya Givari. Di sini saya akan melakukan pengintegrasian antara CX Programmer dan CX Designer. Dan sebelumnya video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas proses otomasi, yang dimana untuk praktikum kali ini akan dilakukannya pengontrolan lampu dan menggunakan HMI yang akan nanti dibuat di CX Designer. Nah, pertama ada beberapa poin-poin yang harus poin-poin kriteria yang harus nantinya dibuat untuk pembuatan program dan juga pembuatan desain dari HMI-nya. Pertama, untuk lampu yang digunakan untuk praktikum ini terdapat 8 lampu, yang dimana lampu tersebut menyala secara bergantian dari lampu 1 sampai 8 dan kembali lagi ke lampu 1. Atau bisa dibilang untuk sistem ini yaitu sistem sequence. Nah, untuk lampunya itu sendiri akan menyala selama 20 milisecond. Tapi nanti saya akan coba rubah menjadi 10 milisecond agar cepat gitu nanti untuk pergantian lampunya. Nah, mungkin langsung saja kita ke CX Programmer untuk membuat ladder programnya. Nah, ini kriteria-kriteria yang tadi harus dipenuhi dalam pembuatan praktikum ini. Baik, pertama kita buat baru untuk program ini. Oke, kita tipenya CP1E. Oke. Nah, baik, pertama sekarang kita akan membuat program ladder. Di sini pertama kita tambahkan ladder untuk push button terlebih dahulu, yaitu push button start dan push button stop. Maka kita membutuhkan ladder yang normally open. Nah, sekarang kita tuliskan dulu alamatnya. Oke, dan namanya menjadi start. Nah, selanjutnya kita membutuhkan untuk push button off. Nah, untuk push button off ini sendiri kita menggunakan ladder yang normally close. Tambahkan alamatnya 2. Lalu, nah, untuk ladder dari push button on dan push button stop sudah push button on dan push button off sudah dibuat. Maka selanjutnya kita tambahkan output, yaitu relay. Dan kita tulis relay. Nah, kenapa di sini relay? Karena nantinya relay ini yang digunakan untuk men-trigger agar lampunya nanti menyala. Jadi ketika start ini ditekan atau tombol on ditekan, maka akan men-trigger relay untuk menyalakan outputnya, yaitu lampu sebanyak 8 lampu. Oke, kita lecingkan. Sudah. Setelah itu untuk sistem dari push button dan relay ini sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita ke rang selanjutnya, yaitu untuk membuat ladder untuk menyalakan lampunya. Pertama kita tambahkan ladder untuk yang normally open. Tuliskan oke. Nah, dikarenakan untuk lampu tadi bernyala secara bergantian, yaitu dengan 10 milisecond, maka kita membutuhkan ladder atau
membutuhkan fungsi timer. Nah, fungsi timer ini sendiri untuk memberikan nantinya waktu atau hitung mundur dari lampu agar nanti menyala sesuai instruksi dari timer itu sendiri. Maka kita tambahkan fungsi tim atau timer. Oke. Nah, untuk ladder atau fungsi dari timer ini sudah ditambahkan. Sekarang kita akan melakukan atau menambahkan timer number dan value yang akan kita atur untuk di tim satu ini. Timnya kita tim 000 dan untuk waktunya kita atur selama 10 detik atau 10 milisecond. Bukan 10 detik, maaf, 10 milisecond, sorry. Nah, untuk fungsi timer sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan output lampu 1. Oke, untuk lampu kita tambahkan lamp 1. Oke. Nah, tadi ini udah otomatis ya, kita langsung menambahkan outputnya di sini. Nah, untuk sistem timer ini sudah ditambahkan atau fungsi timer ini sudah ditambahkan. Nah, sekarang kita membutuhkan program untuk memutus dari lampu ini ketika nanti timernya sudah terpenuhi. Jadi lampunya ini tidak akan menyala terus ketika timernya sudah terpenuhi. Maka kita membutuhkan ladder yang normally close. Kita masukkan alamat dari timer yang pertama. T0000 T1. Oke. Nah, jadi ini tuh T1 atau timer 1. Nanti juga dibutuhkan 8 timer dan 8 lampu juga. Maka untuk struktur dari programnya sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan untuk lampu yang kedua atau timer yang kedua. Maka kita panggil T000 atau timer 1. Nah, nanti ketika timer ini sudah terpenuhi dan ini menyala selama 10 milisecond, maka akan langsung ke kondisi selanjutnya, yaitu ke lampu kedua. Dan program akan berjalan secara sequence. Timer.
Nah, program untuk timer dan lampu dari lampu 1 sampai 8 sudah ditambahkan untuk laddernya. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya sebelum dilanjutkan kita akan coba tes dulu untuk program ini apakah berjalan sesuai yang diinginkan atau belum. Kita walk online simulator. Oke. Kita coba start dulu. On. Lem 1 on, lem 2 on, lem 3 T7 T8. Oke. Nah, di sini belum kembali lagi ke posisi awal yang dimana harusnya alur sequence itu dari lampu 1 ke 8 dan kembali lagi ke lampu pertama. Nah, di sini belum bisa untuk kembali lagi ke lampu pertama. Maka kita akan tambahkan timer yang ke-8. Oke. Sekarang kita akan coba nyalakan. Start. Nice. Nah, nice. Lampu sudah menyala secara sequence selama 10 milisecond kembali lagi ke lampu pertama. Nah, untuk program dari kriteria yang tadi sudah disebutkan sudah berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat dari komunikasi dari HMI yang nantinya akan kita gunakan untuk mengontrol sistem yang sudah dibuat di CX Programmer. Nah, sebelumnya untuk pembuatan HMI tersebut kita akan lakukan di CX Designer. Oke, sekarang kita sudah ada di CX Designer. Sebelumnya tadi kita udah membuat ladder program di CX Programmer sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi di awal. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan kriteria-kriteria atau program yang nantinya yang tadinya sudah dibuat di CX Programmer. Nah, sekarang kita di CX Designer. Nah, untuk contoh tampilan dari HMI-nya itu seperti ini. Ini contoh simulasi atau contoh dari lampu indikator penyempitan jalan. Nah, di sini saya akan membuat seperti ini, tetapi nantinya akan ditambahkan push button on dan off. Oke, kita langsung saja. Kita create new name-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan push button terlebih dahulu, yaitu di push button. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi atau beberapa tools yang digunakan untuk membuat berbagai objek, berbagai fungsi yang digunakan untuk di HMI. Nah, sekarang kita akan menambahkan push button, untuk push button on dan push button off. Oke. Nah, untuk push button ini akan kita coba ubah atau kita edit tampilannya.
agar menyerupai dengan push button on off dengan cara color shape. Nah, select shape. Kita cari push button. Oke, nah dikarenakan ini push button off, nah berarti kita akan memilih untuk yang warna hijau. Push button on, sorry. Button on, kita akan memilih yang warna hijau. Ini untuk push button off, kita akan memilih yang warna merah. Oke, untuk push button sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat contoh simulasi penampilan jalan raya. Kita di rectangle, kita coba ubah ukurannya. Nah, sebelumnya untuk tampilan dari HM-nya ini bebas sesuai ya keinginan kalian ingin membuatnya seperti apa gitu. Yang penting nanti sesuai dengan instruksi atau kategori yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Karena kan ini lampu kategorinya itu sequence dari lampu, maka kita akan simulasikan atau kita akan memvisualisasikan ke penyempitan jalan. Kita akan ubah warnanya itu dulu menjadi warna abu. Oke, karena kan ini jalan raya, kita akan tambahkan garis seperti yang ada di jalan. Garis apa ya namanya? Garis lah pokoknya. Garis. Ukurannya kita tambahkan lagi. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan lampunya. Nah, selanjutnya, jika sudah seperti ini, hal yang harus kita lakukan yaitu mengintegrasikan antara CX Programmer dan CX Designer dengan cara kita tambahkan alamat-alamat dan dari ladder yang tadi kita sudah tambahkan di CX Designer. Pertama kita akan menambahkan dulu alamat push button on dengan cara seperti kita properties, klik 2 kali atau properties lalu ke address. Nah, untuk address ini kita sesuaikan dengan address yang tadi sudah ditambahkan di CX Programmer, yaitu 001. Tadi tambahkan 001.
Nah, untuk stopnya itu 002. Oke. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan alamat di lampunya atau di outputnya. Untuk lampunya itu tadi dari 100.01 sampai 100.08. Oke, untuk alamat yang tadi sudah dibuat di CX Programmer sudah diintegrasikan atau sudah dimasukkan ke objek input dan objek output yang ada di CX Designer. Setelah itu kita akan coba untuk mensimulasikan dari CX Designer ini apakah sudah terintegrasi dengan CX Programmer atau apa belum. Sebelumnya kita quit dulu ininya. CX Programmernya kita keluarkan dulu atau kita exit dulu. Lalu kita ke tool dan tes. Yes to all. Kita connect ke CX Simulator atau CX Programmer. Tadi itu di video foto. Kita start. Tunggu dulu. Nah, berikut adalah tampilan dari simulasi atau contoh simulasi dari CX Designer. Kita akan coba pencet start. Nah, lampunya sudah menyala secara sekuens selama 10 milisecond. Dan kembali ke lampu awal. Kita akan coba stop. Nah, maka lampunya akan mati atau lampunya akan berhenti. Kita coba lagi. Nah, jika sudah seperti ini, maka pengintegrasian antara CX Designer dan CX Programmer sudah berhasil. Nah, berikut untuk langkah-langkah bagaimana cara mengintegrasikan dari CX Programmer dengan CX Designer. Mungkin untuk video kali ini akan kita sudahi saja. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.